Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar IPA. Baiklah anak-anak, untuk memulai belajar hari ini, mari kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu organ pencernaan pada manusia dan hewan. Anak-anak, setiap hari pasti kita membutuhkan makanan. Makanan yang kita makan akan dijadikan sebagai sumber energi. Akan tetapi, makanan yang kita makan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh. Makanan itu harus diolah terlebih dahulu melalui proses pencernaan. Proses pencernaan makanan dilakukan oleh organ pencernaan. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan fokuskan belajar mengenai organ-organ pencernaan pada manusia dan gangguan pada organ pencernaan dan cara merawatnya. Nah, anak-anak, tahukah kalian organ-organ pencernaan pada manusia dan hewan itu apa saja? Nah, baik. Organ pencernaan pada manusia urutannya dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar, yang terakhir yaitu anus. Nah, baiklah, yang pertama kita bahas tentang organ pencernaan pada manusia, yaitu mulut. Mulut itu merupakan tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Nah, gigi itu dibedakan menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama ada gigi taring. Gigi taring ini fungsinya untuk mengoyak makanan atau untuk merobek makanan ya. Kemudian gigi seri. Gigi seri ini fungsinya untuk memotong makanan. Nah, selanjutnya ada gigi geraham. Gigi geraham ini fungsinya untuk menghaluskan makanan yang kita makan. Selanjutnya, dari rongga mulut, setelah melewati rongga mulut, makanan itu akan masuk ke dalam kerongkongan kita atau yang disebut dengan esofagus. Esofagus itu merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung ya. Nah, di dalam kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Nah, gerakan peristaltik itu adalah gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, selanjutnya dari esofagus makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pepsin dan asam lambung. Nah, enzim pepsin ini fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian asam lambung berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Selanjutnya, setelah melewati lambung, makanan itu akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di usus halus terdapat enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus. Yang pertama ada enzim amilase. Fungsinya untuk menguraikan zat tepung menjadi zat gula. Kemudian ada lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada tripsin, yaitu fungsinya mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian cairan empedu itu dihasilkan di dalam hati dan disalurkan ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Nah, setelah melewati usus halus, sisa makanan yang kita makan itu akan masuk ke dalam usus besar atau disebut dengan kolon. Sisa pencernaan mengalami pembusukan oleh bakteri E. coli. Nah,
terjadi penyerapan air dari sisa makanan. Setelah melewati usus besar, makanan itu akan masuk ke dalam rektum dan akan dikeluarkan melalui anus. Rektum itu adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan untuk buang air besar. Nah, anus ini adalah lubang tempat keluarnya kotoran atau feses sisa pencernaan. Nah, ini anak-anak, di sini ada video ya, ilustrasi pencernaan makanan pada manusia. Mari kita buka videonya. Bisa kalian perhatikan ya, makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim ptyalin. Nah, kemudian jadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan menuju ke lambung. Di dalam lambung, lobus atau makanan yang sudah dihaluskan mengalami pencernaan mekanis oleh dinding lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Kemudian ada asam klorida, ada pepsin ya. Nah, di dalam lambung, makanan itu akan berubah menjadi bubur. Selanjutnya masuk ke dalam usus halus, ya. Nah, bisa kalian perhatikan sendiri ya, anak-anak. Nah, di dalam usus halus, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral sehingga sisa makanan feses berubah menjadi feses ya, yang nanti akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itu anak-anak video ilustrasi proses pencernaan makanan pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, organ pencernaan manusia itu bisa mengalami beberapa gangguan. Yang pertama, ada yang disebut dengan sakit MAH. Sakit MAH ini diakibatkan karena meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Kemudian ada yang disebut dengan sembelit. Sembelit ini sulit buang air besar disebabkan terlalu lama menahan buang air besar sehingga feses menjadi keras. Kemudian ada yang disebut dengan penyakit diare. Diare ini merupakan gejala awalnya buang air besar yang terlalu sering dengan feses yang cair, biasanya disebabkan oleh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, sakit gigi. Sakit gigi ini disebabkan karena adanya bakteri yang hidup di dalam mulut. Ada juga sariawan. Sariawan itu merupakan peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Sariawan biasanya disebabkan karena kekurangan vitamin C. Kemudian radang usus buntu. Peradangan dan pembekakan pada usus buntu ini diakibatkan karena masuknya makanan dan terjadi infeksi oleh kuman.
Ya, jadi usus buntu itu disebabkan akibat masuknya makanan ke dalam usus dan terjadi infeksi oleh kuman. Kemudian yang terakhir, biasanya ada yang disebut dengan keracunan makanan. Nah, keracunan makanan ini bisa disebabkan oleh bakteri yang terdapat di dalam makanan yang kita makan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang upaya memelihara organ-organ pencernaan. Yang pertama, caranya adalah makanlah secara teratur dan minum paling sedikit 8 gelas air sehari. Kemudian yang kedua, makanlah makanan yang bergizi seimbang. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Dan yang keempat, hindari jajan sembarangan. Nah, kita akan mengenal tentang makanan bergizi. Apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti yang pertama, karbohidrat, fungsinya sebagai sumber energi utama dalam tubuh. Yang kedua, protein. Protein ini merupakan zat pembangun tubuh karena berfungsi membentuk sel-sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein itu ada yang namanya protein hewani dan ada protein nabati. Nah, yang ketiga yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah lemak. Lemak ini sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh bila tubuh tidak menerima asupan karbohidrat. Pelarut vitamin A, D, E, dan K serta melindungi organ tubuh. Nah, yang keempat yaitu vitamin. Vitamin itu dibutuhkan oleh tubuh. Yang dibutuhkan oleh tubuh itu vitamin A, B, C, D, E, dan K yang banyak terkandung pada buah dan sayur. Nah, selanjutnya mineral. Mineral juga dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, ya. Kemudian yang terakhir ada air. Air ini merupakan pelarut zat makanan. Ya. Nah, beberapa makanan yang kita makan itu harus mengandung yang pertama ada yang disebut dengan kalsium dan fosfor, yaitu untuk membentuk tulang dan gigi yang kuat. Kemudian ada yodium. Kemudian ada juga yang disebut dengan zat besi untuk pembentukan hemoglobin. Nah, anak-anak, di sini ada pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang itu yaitu memperlihatkan 4 hal, yaitu yang pertama variasi makanan, pentingnya pola hidup bersih, dan yang ketiga pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, serta memantau berat badan yang ideal, ya. Nah, makanan bergizi seimbang yang tadi ya, yang mengandung karbohidrat, protein, kemudian lemak, vitamin, mineral, dan air, ya. Nah, anak-anak, di sini juga ada ilustrasi video makanan bergizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mari kita buka videonya.
Nah, itulah anak-anak video ilustrasi makanan bergizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Anak-anak, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kemudian Ustazah berikan tugas. Tugasnya itu adalah kerjakanlah latihan soal di buku paket halaman 50 yang uji diri 3.1 nomor 1 sampai 5. Anak-anak, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama bacakan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.